Bapak dan Ibu sekalian, Anda sedang menyaksikan Ask the Doctor dan saya Leonie sedang bersama dengan Dr. Ivan dari Klinik Pratama Samaritan. Dan di sini kita akan berbincang-bincang tentang berbagai hal seputar kesehatan kita. Karena seperti yang kita tahu, bagaimanakah kita bisa melayani Tuhan atau hidup menjadi berkat bagi orang lain kalau tubuh kita tidak sehat. Mari kita bertanya kepada Dr. Ivan tentang satu kondisi yang sering menjadi keluhan tapi kita belum mengerti apa itu. Nah, seperti ini dok, kalau seseorang sering merasa seperti begah gitu ya, lalu mungkin dia diare, lalu dia berasa perutnya tuh nggak enak, tapi setelah dia BAB dia berasa lebih mending. Itu emang ada namanya ya, itu sakit normal atau gimana ya? Orang pikir kan masuk angin gitu misalnya. Mungkin dokter Ivan bisa tolong jelaskan kepada kita. Oh oke. Ya. Jadi ini kondisi yang umum terjadi di masyarakat. Saking umumnya mungkin kadang-kadang orang menganggap ya normal aja lah, nggak apa-apa, ini kayak cuma setiap hari, kadang nggak begitu, kadang muncul, kadang hilang gitu ya. Ya kalau masyarakat awam ada yang menyebut ini sebagai masuk angin, tapi mungkin agak kurang tepat gitu ya. Ada sebenarnya bahasa medisnya itu disebut sebagai irritable bowel syndrome atau singkatannya adalah IBS. Nah itu gejala betul seperti itu. Seringkali perut berasa begah, jadi cepat kenyang. Terus bisa mencret-mencret, perutnya melilit, tapi nggak enak banget. Jadi pengennya tuh pengen pup, pengen BAB. Bukan rasa kayak mah ya? Kan sakit di atas enggak ya, bukan? Ini kembung ya? Lebih ke arah kembung, betul. Memang nyaru, betul. Ini nyaru dengan yang kita sebut sebagai mah. Tapi ini bukan mah sebenarnya. Kalau mah itu kan kita bicara di lambung di sini. Kalau ini bicara memang di usus, bowels ya, bicara di usus. Ya keluhannya mirip, tapi ada pembedanya. Salah satu pembeda adalah biasanya kalau sudah BAB, rasanya tuh enakan jauh perutnya. Pertanyaan saya, kalau kita ada gejala seperti itu, apakah harus langsung ke dokter atau ada hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk menangani kondisi itu? Mungkin itu dulu. Oke, baik. Jadi apakah ini berbahaya atau tidak? Sebenarnya kalau kita bicara dibandingkan dengan kencing manis, darah tinggi, tidak gitu ya. Tapi sangat mengganggu kualitas hidup kita. Jadi nggak nyaman. Mau kerja, mau masuk kantor, mau kuliah, mau sekolah, sakit perut nggak bisa masuk. Mengganggu kualitas hidup lah gitu, itu sangat nggak nyaman. Dan ya ini umum terjadi, karena umum terjadi orang sih biasa tahan-tahan aja. Kecuali udah sampai parah, udah diare-diare terus, baru biasa pergi ke dokter. Nah penyebabnya apa sih irritable bowel syndrome ini? Kompleks sebenarnya mekanisme penyakit ini. Cuman dua hal yang sering penyebab ini terjadi adalah pertama dari faktor psikis. Ya loh, pikiran itu sangat mempengaruhi kepada pencernaan kita. Biasanya mungkin kalau ada pemirsa yang pernah mengalami lagi stres, lagi banyak pikiran, tiba-tiba kok perutnya nggak enak ya? Jadi mencret. Nah, faktor pikiran sangat pengaruh. Kedua dari makanan. Ada makanan-makanan tuh yang memicu. Ya, mungkin kalau bisa di Google juga banyak sebenarnya ya. Bisa dicari kata namanya FODMAP. FODMAP. FODMAP diet. Contohnya misalnya seperti susu sapi, seperti bahkan buah-buahan ya, seperti buah apel, buah pir, itu yang seperti gini bisa memicu namanya irritable bowel syndrome ini. Biasanya setelah kita makan, mungkin beberapa jam baru mulai kerasa mules, melilit, jadi pengen mencret-mencret. Apakah hanya orang-orang tertentu yang lebih bisa kena irritable bowel syndrome ini atau semua bisa? Kan kadang-kadang ada yang bilang ya, saya lebih mudah tuh bisa kena itu karena misalnya keluarga saya semuanya tuh seperti itu. Ini bisa kena ke semua orang atau gimana nih? Bisa kena ke semua orang sebenarnya. Nggak ada pola yang khusus gitu ya. Oh genetik begini. Nggak ada pola yang khusus seperti itu. Jadi benar-benar random, semua orang sebenarnya bisa mengalami. Dan penanganannya itu jadi bukan dengan makan obat? Atau bagaimana penanganannya? Kalau diare terlalu parah, kita bisa dari dokter berikan obat anti diare. Cuman itu kan hanya mengobati gejala, tidak mengobati penyebab. Nah kalau tadi penyebabnya di faktor psikis atau pikiran, penyebabnya karena faktor makanan, itu dijaga. Jangan langsung main ke obat-obatan sebenarnya. Tapi kalau memang diagnosis dari dokter memang sudah tegak, oh ini adalah irritable bowel syndrome, maka ya kita coba cari tahu penyebabnya. Kalau dari faktor psikis ya tentu konseling. Ngobrol dengan orang lain, kenapa sih saya gampang stres, mudah ada beban pikiran, seperti itu.
Artinya dalam program kali ini kita hanya ingin lebih menekankan kepada para pemirsa sekalian adanya kondisi irritable bowel syndrome ini, dan kita pun harus belajar lebih sadar dan mengenali ya signal-signal dalam tubuh kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari pun bukan hanya lebih nyaman, tapi kita pun lebih tahu bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih Dr. Ivan dan terima kasih para pemirsa. Saya Leonie, Tuhan memberkati.